Beliau sedang cuci piring hasil kerja Jokowi selama 10 tahun. Coba lihat, selama 10 tahun dia bikin apa? Ngangkat Republik Indonesia keluar, nggak ada. Nggak ada. Prabowo langsung ketemu ini bicara di forum internasional. Si Jokowi otaknya nggak nyampe. Jadi itulah gambar kualitas nilai-nilai keluarga Jokowi. Itu Aguan nyetor. Iya. Udah pasti nyetor. Kenapa Aguan bisa begitu? Karena ada backing Jokowi. Wiwat siap bantu Bapak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di hari ini Uiwatch. Saya Vicky Balfas. Kita hari ini kedatangan tamu kita, ya kan, senior kita dari LMUI dan dari Uiwatch sendiri, Bapak atau abang kita yang sudah dikenal, Bang Taufik Bahauddin. Assalamualaikum. Mantap. Bang. Terima. Apa kabar Bang? Sehat Baik, selalu Bang ya? alhamdulillah. Sehat. Aduh, senang banget ketemu abang hari ini. Pemimpin, nah sekarang lagi dibenahi nih Bang, ya kan? Semua lini, semua sektor dibenahi sama Pak Prabowo. Abang melihatnya pada saat ini Pak Prabowo ini begitu gencar, dari mulai soal korupsi, ya kan? Soal beberapa jenderal di mutasi, lalu diangkat yang lain. Abang melihatnya dari ini yang mana yang akan maksudnya yang akan lebih dulu dijalankan oleh Pak Prabowo. Terima kasih. Saya melihatnya begini ya. Kebetulan saya tahu banyak dan saya kenal dekat dengan beliau sebelum saya mundur karena banyak faktor-faktor di internal saya. Dari medsos yang saya baca, pernyataan Pak Prabowo itu, saya sampai pada gambaran beliau masih tetap orang yang saya kenal dulu, dia tidak berubah. Apa ciri-ciri dia? Jelas, dia sangat anti korupsi, dia sangat mencintai bangsa dan negara, dia sangat membela rakyat dan lain sebagainya. Itu ciri-cirinya Prabowo, nggak berubah. Tegas ya? Tegas, dia kesana larinya. Dia nggak punya kepentingan pribadi. Saya bangga, saya senang, saya bahagia. Nah, yang menarik adalah saya sumbernya medsos ya, tanggapan para Pak Prabowo yang pas betul, karena ada statement di medsos yang saya dengar minta segera instan. Pak Prabowo nyautnya dengan saya tidak punya tongkat Nabi Musa, semua butuh proses dan waktu. Ini serius buat saya dan ini perlu dipahami. Ini contoh yang sangat jelas. Masih mayoritas, saya sebut dengan mayoritas masyarakat kita ada mayoritas orang yang jenjang berpikirnya, kualitas berpikirnya saya sebut dengan level 3 dari 8 level. Saya udah beberapa kali. Iya betul. Dari mana secara penelitian riset yang namanya spiral dynamic. Level 3 ini mayoritas kami itu berpikirnya instan, reaktif, ngomong sekarang pengen selesai sekarang, nggak pernah ada perencanaan segala macam. Nah, Prabowo menjelaskan, gua nggak punya tongkat Nabi Musa, semua ada proses segala macam. Proses. Nah, jadi ini pelajaran, tolonglah, semua itu ada waktu. Apa yang dilakukan Prabowo? Beliau bebenah, saya bahasa kasarnya, beliau sedang cuci piring hasil kerja Jokowi selama 10 tahun. 2 periode gitu. Dia ngacak-ngacak, dia ngerusak, dia pembohong segala macam. Buat saya angkat pembohongnya. Yeah. Dia berbohong tanpa merasa salah. Dia berbohong tidak ada rasa menyesal bahwa bohong itu salah. Sehingga saya memahami itulah nilai-nilai hidup, life values dia, prinsip dia yang jadi pegangan hidup dia, bahwa berbohong itu nggak apa-apa. Mobil SMK, mobil semuanya bohong. Sampai jasa palsu Bang. Termasuk ijazah palsu, banyak daftar bohongnya, tapi muaranya pada ijazah palsu, muaranya pada apa ya, keluarganya yang nggak jelas, muaranya pada dia kuliahnya di mana, lah itu berbohong aja. Dan
Yang paling penting sehingga saya mengatakan dialah ujung tombak dari PKI baru dengan Kepres nomor 28 bulan Januari, 28 Januari, Kepres nomor 8 ya, bulan Januari itu. 8 ya? Iya, 8 Januari yang mengatakan Kepresnya itu intinya bahwa PKI adalah korban dalam G30S PKI 65 dengan Impres dan Kepres susulannya yang arahnya ke sana. Ini jelas PKI. Saya hadir kok, si Jokowi umur berapa lagi itu? Urusan apa dia ngurusin begituan? Kok sempet-sempetnya ngeluarin Kepres yang nggak ada urusan gitu. Dia bebenah nggak, inilah PKI gak baru. Jadi kalau tanya kenapa saya bilang dia PKI itu contoh bukti dia nggak bisa ngeles. Saya kenal beliau. Berpikir strategis nggak ada. Coba lihat selama 10 tahun dia bikin apa? Ngangkat Republik Indonesia keluar nggak ada. Nggak ada. Prabowo langsung ketemu ini bicara di forum internasional. Si Jokowi otaknya nggak nyampe. Selama dia jadi presiden nggak ada tuh ke forum internasional. Nggak ada, otaknya nggak nyampe. Betul. Cuman ngacak-ngacak ini itu segala macam. Dan yang menarik lagi ramai sekarang adalah anaknya yang namanya Gibran diangkat untuk jadi Wapres. Dia berhasil, tapi dia lupa ini proses bisa dihajar. Kejahatan konstitusional. Persis. Dan yang lain lagi, rame lagi di medsos. Kaisang, wah ini nggak tahu medsos ya, kalau nggak benar ya mohon maaf. Itu ada katanya ya dengan pacaran sama siapa itu yang pacarnya yang pertama sekian tahun. Betul. Kemudian kecelakaan, hamil, sudah digugurin segala macam dengan sepengetahuan Ibu Iriana. Ini kalau betul mohon maaf, tolong diklarifikasi. Ini kan udah nggak benar, nggak benar ya. Diangkat semua dipublish. Jadi buat apa gitu? Nah dia kan kalau nggak salah yang wawancara siapa dibuka semua sama anak perempuan ini, gitulah kelakuan Kaisang. Jadi itulah gambar kualitas nilai-nilai keluarga Jokowi. Sementara menantunya yang di Sumatera Utara main-main juga nikel segala macam. Bobi Nasution. Udah mau ngapain Bobi Nasution? Nah itulah kualitas dia. Nah sekarang tantangannya dia selesai jabatannya, ngacak-ngacak 10 tahun. Prabowo harus cuci piring, membersihkan, butuh waktu dan akan dibersihkan. Kalau saya tanya, so what? Dia harus tanggung jawab. Dia harus kerangkeng. Dia itu baca, mana buktinya saya korupsi? Saya bilang gampang. Saya orang bisnis. Anda tidak korupsi ngambil, lo diam aja, keluarin PSN, keluarin segala macam, itu aguan nyetor. Udah pasti nyetor. Nah sekarang anaknya si Kaisang sama istrinya bisa dapat jet ini, kalau nggak nyetor dari mana? Jangan belaga tolol lah, udahlah ya. Jadi dapat setoran dari, emang lo gratis ketemu dengan pengusaha 9 naga itu ada setoran. Dia emang nggak minta buktikan saya korupsi dana, lu terima setoran. Ya itu emang waktu tanggal 13 Maret 2024 ya. Jadi PSN itu lah iya kan emang nggak ada duit, nggak dapat dibayar. PSN dibayar itu terlibat, ada lagi siapa tuh menterinya? Nggak usah sebut nama ilatin di medsos lah. Itu duit semua. Betul. PSN emang gratis. Udah gitu ada video, itu bodohnya dia di video makan-makan sama yang 9 naga itu yang urusan PSN PIK 1, PIK 2 segala, udahlah. Nah inilah udah, saya sih bilang udahlah ya. Dia PKI gaya baru. Memang khusus untuk ngacak-ngacak ya? Memang untuk ngacak-ngacak. Kan saya bilang sasaran PKI baru yang besar ada 2. Pecah belah, ngacak-ngacak, adu domba rakyat, khususnya karena mayoritas umat miskinkan juga ya. Yang kedua mempermah TNI. Nah inilah bukan dua-duanya. Jadi gampang kok bacanya. Oke, pemirsa, Bang Taufik ini kenal lama dengan Pak Prabowo, tahu benar gerak-gerik Prabowo bagaimana. Di mata Bang Taufik ini Prabowo orang yang lurus dan tegas, ya Bang ya? Iya. Jadi lurus dan tegas, dia akan beresin semua kasus-kasus ini yang berjalan selama 10 tahun oleh Jokowi. Nah, yang kedua Bang, ini lagi rame juga Bang di medsos, dengan aguan ini rame nih. Kemarin di Banten demo besar-besaran ya kan, rame itu semua. Saya lihat juga Wiwats turun di sana Bang. Iya. Iya. Betul. Saya lihat Wiwats turun, ada banyak lah teman-teman saya lihat jaket kuning, saya juga turun kemarin. Iya. Saya melihat ya alhamdulillah itu memang mungkin sudah kehendak Allah juga Bang. Iya. Harus berbuat seperti itu. Jadi saya melihat
Aguan ini Bang juga kebingungan nih kayak ini. Karena under pressure tekannya juga dari masyarakat ya. Demo banyak, terus dengar lagi kan di pagar ini mau dicopot ini, dibongkarin semuanya. Kemarin saya baca lagi di medsos ada TNI turun mau cabut dan mau dituntut siapa ini yang pasang ini. Ya memang banyak juga di netizen mengatakan kok baru sekarang ngomong, tunggu di demo dulu. Menurut Abang, tanggapan Abang bagaimana melihat ini? Ya betul, jadi Aguan berani karena dia dapat backingan dari Jokowi. Kenapa Jokowi ada setoran duitnya? PSN nih Bang ya? Iya PSN, udahlah ya. Nah PSN itu saya pernah masuk ke PIK 1 waktu zaman Anies gubernur, sama anak menantu saya keliling sama Anies dibenahin segala. Itu aja sudah gedenya luar biasa dan dibenahin sama Anies sehingga dia nggak berkutik. Nah PIK 2 yang di Banten itu yang saya dengar, saya kesana tapi nggak bisa masuk ke dalam, itu kan ngebuka pintu untuk RRC bisa kirim orang-orangnya masuk, bisa buka pintu. Jadi kenapa Aguan bisa begitu? Karena ada backing Jokowi. Dia kenapa berani? Dia udah nyetor sama Jokowi. Cuman Aguan nekatnya keliru karena Jokowi udah rubuh. Nah kemudian dia pakai preman. Tapi kan ada MOU nih. Iya, kita kemarin ke Banten. Ada preman, ada apa? Tahu nggak jawara Banten bilang apa? Saya ngobrol mereka. Pak, lain kali kalau mau kemari kasih tahu. Itu nggak ada tuh. Kita gebah semua tuh. Sama kita coba-coba lah. Ini jawara Banten pada bilang, terutama dari Sultan Banten ya, saya hajar semua pergi. Lain kali kasih tahu, nggak ada tuh mereka. Ini orang yang dibayar, konon kabarnya mereka terima 100.000 seorang pada ngomong minggir. Iya betul. Saya hadir sana, saya datang lambat tempatnya, waduh nggak paham lah. Tapi yang jelas adalah ini adalah dampak dari kelakuan Jokowi selama 10 tahun itu dan Prabowo sedang benahin. Prabowo ngomong masih halus, akan ditinjau ulang, akan dikaji ulang. Kalau bahasa jelasnya, gue batalin. Itu jelas. Saya tahu Prabowo nggak suka gini-ginian. Wah ramai di medsos, Prabowo lapor ke Jokowi. Lu kan interpretasi, mana ada Prabowo lapor ke Jokowi? Siapa Jokowi? Saya kenal betul Prabowo. Nggak kelas dia Jokowi begitu. Nggak kelas ya, nggak level ya. Nggak level lah. Otaknya saya tahu betul Jokowi kayak apa. Saya mbak dia masih tahun 0 dulu. Tanya sama Jokowi. Waktu lagi mau gubernur saya bantu Abi cari dana ini, saya pikir benar orangnya. Gak punya tepu. Begitu gue lihat dia ada gejalanya, gue mundur pelan-pelan. Udah paham lah ya. Udah paham Bang ya. Kira-kira begitulah. Terima kasih Bang Taufik. Sangat jelas karena abang kita ini bergaul dan kenal lama sama Bapak Prabowo presiden kita ya. Iya, insya Allah kita doain sama-sama Pak Prabowo diberi kesehatan ya Bang ya. Iya. Karena banyak isu begini begitu tapi saya nggak pikirin nanti. Mungkin jalan dulu aja. Dia nggak penting ya. Dia nggak akan berubah insya Allah. Nilai-nilainya tetap. Iya. Masih keras, masih tegas. Kelihatannya ada senyum kayak gimana, tegas, keras. Insya Allah jadi cuci piring deh nih bahasanya kalau misalnya. Dan kita Wiwot siap bantu. Iya, Wiwot siap bantu Bapak Prabowo. Saya Vicky Balfas. Taufik Bahudin. Terima kasih Bang. Salam Veritas, Probitas, Justisia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.